Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini coba kita bahas, ya kan ada pertanyaan, adakah perkawinan antar makhluk manusia dengan bangsa jin? Ya kita coba ya jawab. Apakah ada perkawinan antar makhluk, contohnya manusia dengan jin, dan bagaimana dalam kacamata agama Islam? Perkawinan yang jelas ada perkawinan antara makhluk manusia dengan bangsa jin. Jadi perkawinan antara manusia dengan bangsa jin itu di masyarakat kita ada, dan itu banyak. Tetapi emang nggak semua orang bisa dan semua orang tahu. Kalau menurut di agama ya nggak boleh, karena di surat Ar-Rum itu ayat 21, diciptakan manusia dari bangsanya sendiri dan berpasang-pasangan. Nah, maksudnya ya laki-laki dengan perempuan, ya carilah pasangannya. Kalau antara hubungan lintas makhluk, konotasinya berinteraksi boleh kalau menurut pendapat pribadi, karena semua ciptaan dan kita berinteraksi, ya hanya berinteraksi. Kalau menyangkut hubungan khusus ada, apalagi sampai pernikahan itu ada. Tapi itu boleh atau tidak dalam Islam? Kalau menurut surat Ar-Rum nggak boleh, tapi kenyataannya ada. Ya mungkin keterbatasan saya juga nggak ngerti, tapi yang jelas ada. Kalau menurut ayat nggak boleh karena diciptakan dari bangsa jenisnya sendiri, manusia. Terlepas dari itu, kayaknya ahlinya nanti yang ngebahas, ustadz atau kiai kali. Tapi kalau menurut kenyataan realitanya ada. Bagaimana itu bisa terjadi? Apa ada perjanjian atau apa gitu, alasan tertentunya gitu? Itu juga biasanya apa ada keuntungan yang diingini atau dimaui oleh si pelakunya, dan apa itu cuma atas dasar cinta aja? Pokoknya intinya bagaimana itu bisa terjadi. Sama seperti hubungan manusia, ya mungkin naksir dulu atau apa dulu untuk sampai ke jenjang ke pernikahan. Ya yang jelas mau sama mau. Ada yang ekstrim, artinya ekstrim dengan tujuan-tujuan tertentu, dia menikah dengan bangsa jin dengan harta untuk kaya raya, yang disebut pemujaan. Nah itu yang nggak boleh, itu penghambaan. Kalau atas dasar suka sama suka, ya jadi intinya pernikahan itu terjadi tergantung niatnya. Kalau niatnya untuk kekayaan, menghambakan diri, nggak boleh, karena manusia derajatnya lebih tinggi, nggak boleh. Ya, jadi ada yang ekstrim, ada yang nggak ekstrim lah pernikahan itu terjadi. Jadi kalau mau ditanya lagi, loh manusia lebih baik manusia dengan bangsa jin. Nah ya, tapi manusia juga kan ada juga yang ekstrim. Jadi menghalalkan segala cara juga manusia ada, mereka juga ada. Setia ya ada, manusia setia juga ada. Jadi ya begitu, tergantung caranya. Yang saya tahu antara ekstrim dan tidak ekstrim, dan nggak semua orang bisa masuk ke ranah itu karena keilmuannya, segala sesuatunya harus mumpuni. Berarti ada juga yang atas dasar cinta juga ada, atau perjanjian juga ada gitu. Ya perjanjian kan ada yang masuknya ke ekstrim, perjanjian dengan tujuan tertentu, pernikahan. Dan yang nggak ekstrim tuh pernikahan layaknya manusia, cuman lintas makhluk. Tapi apa bisa punya anak, punya keturunan gitu? Terus anak dari hasil itu hidupnya bagaimana? Kalau wanitanya dari bangsa jin, laki-lakinya dari manusia, bisa punya keturunan, tetapi hanya orang tuanya,
Hanya bapaknya yang dari manusia dengan ibunya yang dari bangsa jin yang bisa melihat lah atau berinteraksi. Sebaliknya kalau wanitanya dari bangsa manusia, lelakinya bangsa jin, itu berwujud. Itu berwujud, dia ya berwujud manusia. Kadang kan begini, kalau emang fenomenal lah zaman sekarang, jadi ada anak-anak manusia yang katanya perkawinannya antar manusia, tapi sifatnya ini nggak punya nurani, nggak punya batasan, nggak punya moral. Kita bingung tuh, ada campur tangan nggak dari makhluk lain? Karena cirinya manusia itu ada nurani, ada norma, ada etika, makanya kan ada bahasa. Lu anak orang apa anak setan sih? Itu kan dalam sebenarnya makna agama mengajarkan kita untuk berdoa dalam segala bentuk aktivitas. Mungkin bapak ibunya dalam melakukan hubungan nggak pakai doa, mungkin juga ada campur tangan makhluk lain yang mempengaruhi keasliannya nih sifat-sifat manusia sampai kalah. Mungkin. Hidupnya apa gede itu dia anaknya? Kalau ya hidup ya normal dari kecil sampai besar. Cuman kan kalau ada perbedaan antara manusia dengan bangsa jin kan pun ribuan tahun. Jadi kalau kita masuk ke ranah itu agak gimana ya? Melawan logika, melawan kodrat. Kita 70-80 tahun sudah tua, dia ribuan tahun nggak ada perubahan mungkin sama sekali. Nah di sini aja sudah rancu. Bagaimana kita menjalankan hubungan? Ya kalau anaknya ya biasa seperti manusia. Dan kalau bentuk tanggung jawabnya juga sangat berat. Kita istri kita, suami kita dari bangsa manusia aja tanggung jawabnya kan dunia akhirat. Apalagi dari bangsa itu, mampukah kita mendidik secara agama? Jadi dikembalikan lagi. Jadi dibilang nggak kontroversi ya, dibilang ya nggak semua orang bisa. Kalau dibilang ada masalah boleh nggak boleh. Saya nggak jawab di situ, tapi yang jelas itu ada. Terus apakah bisa berai atau bisa? Bisa, layaknya manusia, bisa. Kadang kelebihannya, ya beda lah ya. Kalau setia nggak setia di manusia ada, tapi yang jelas cirinya, kalau kita menikah dengan makhluk atau bangsa jin, sama kita nggak menikah dengan angin, nggak menikah dengan imajinasi, real, nyata, hadir ketika ijab kabulnya, mungkin ketika ya bercampur, berhubungan, dan kelebihannya ketika kita ingat dengan pasangan kita, dia langsung hadir. Beda dengan manusia perlu WhatsApp, perlu teriak-teriak. Dia dengan pikir aja, dengan batin aja dia bisa hadir langsung meluk suaminya. Jadi ya sambung rasanya sangat tinggi lah soal rasa itu. Itu aja sih kalau dibilang ya perbedaannya. Apa ada efek atau konsekuensinya dari untuk pelaku itu, ada konsekuensi yang harus diambil atau? Kalau ekstrim jelas menikahnya dengan sesuatu tujuan kaya raya karena penghambaan diri, karena manusia diciptakan derajatnya lebih tinggi lah dari mereka. Itu jelas konsekuensinya sangat berbahaya. Tapi ketika mau sama mau, kayaknya konsekuensinya kecil, hampir sama mungkin dengan menjalani hubungan normal manusia dengan manusia. Karena mau dengan mau didasari, ya mungkin katakanlah rasa cinta atau sayang, didasari dengan bukan keterpaksaan, tapi didasari juga dengan bukan niat yang melenceng. Karena kita menikahi wanita atau menikahi laki-laki tergantung niatnya, apa hartanya, pengen apa, itu kan tergantung kembali ke diri masing-masing. Jadi kalau dibilang efek, ada yang ekstrim, yang nggak ekstrim pun ada di luar kebiasaan yang sifatnya kalau diperhatikan dengan detail nggak umum, dan tapi itu nggak ganggu lah sebenarnya, nggak ganggu, it's okay. Dan jarang sekali orang awam tuh peka untuk itu, hanya orang-orang tertentu yang mumpuni kalau ada kebiasaan-kebiasaan di luar dari kebiasaan manusia biasa. Kalau
Berarti kayak di film Dano tuh kan ya, di film Dano tuh kayak si hantu Belanda yang kayak ngejar-ngejar laki-laki gitu. Dan ngejar-ngejar itu ekstrim gitu. Beneran di dunia nyata bisa. Tapi pernah dengar juga cerita dia kayak ada juga yang lain gitu yang ekstrim juga suka sama laki-laki ini sampai hubungan si laki-laki sama perempuan lain diganggu gitu. Ya. Kalau suka bisa. Tapi kalau film tadi kan intinya aja lah, kalau suka makhluk lain suka dengan manusia itu bisa aja. Dan layaknya sama. Oh, ini dokumenter rukiah di TV-TV gitu juga kan yang kayak orang di ini kenapa nih disukain dia soalnya sama ada makhluk yang suka sama dia gitu. Ya walau alam kalau masalah Makanya sampai disukai. Jadi ya hampir sama, kita naksir sama seseorang yang sudah punya pasangan. Ya makanya batasan norma dan nilai itu ada. Kalau sudah masuk rangkanya perkawinan biasanya sakral, orang masuk ke situ tuh agak gak berani kecuali masih single. Cuman kalau bangsa bukan manusia, ya nggak dipakai itu. Makanya kemungkinan rumah tangganya panas atau pasangannya bisa ribut segala macam, mungkin salah satu faktornya itu bisa. Mungkin makanya agama kan sudah baku, manusia yang butuh agama. Jadi untuk menjaga hal-hal itu ya agama, menjaga hal-hal itu. Tapi yang jelas hubungan lintas dimensi, lintas makhluk itu ada. Ada kesamaan, ada perbedaan, ada, dan sangat banyak. Kalau ditaksir, ya bisa. Ditaksir bisa. Dia sampai merusak, bisa. Apalagi dari jin laki-laki. Kalau kita aja naksir dengan jin perempuan yang sudah dekat sama kita, kalau ada jin laki-laki yang ini, ya sama, kita bisa baku hantam juga. Dan sangat-sangat kasar, makanya kan nggak disarankan masuk ke ranah itu, karena sangat inilah rancu banget, sangat bahaya banget gitu. Kalau ditanyanya ada, ya ada. kayak itu jadi konflik ya. Kayak banyak film-film, seri-seri, drama-drama yang mengangkat konflik tersebut. Ya kalau industri film sih bebas, banyak kan dikemas supaya menarik, tapi esensinya ya ada, tetap ada. Bahwa itu di kehidupan manusia seperti biasa umumnya ada loh kehidupan yang seperti ini. Ya cuman kemasan film ya bebas aja buat yang garap film. Terus kalau di dunia nyata endingnya tuh kayak gimana? Ending, ya ending mau langgeng mau enggak kan tergantung pelakunya. Sama gitu Sama kayak manusia. kayak gitu, real life. Nah iya, kodratnya manusia umur berapa sudah lemah sampai meninggal, sisanya kan dia hidupnya ribuan tahun. Itu aja udah ada perbedaan. Sudah ada perbedaan. Istrinya jin, dia nggak bisa melayani suaminya. Ya kan tadi sudah dibilang, dia bisa, dia real, dia nyata. Itu maksudnya melayaninya tuh bukan melayani itu, melayani kayak dia nyiapin baju atau apa itu kan dia. Oh, ya nggak mesti. Jadi nggak mesti. Dia lebih cenderung pelayanan yang sifatnya pokoknya menyenangkan lah. Ketika kita kepikiran, dia hadir. Jadi sebagai teman lah. Jadi cocok itu sebagai teman. Dia nggak ada permintaan yang sifatnya harta. Gitu, dia hanya sebagai teman aja, pendamping. Ketika itu ada, ya jangan dibahas itunya. Manusia juga lebih ekstrim juga kadang kan. Menikah minta inilah, minta itulah, minta inilah. Ketika ada nggak masalah, ketika nggak ada yang repot atau belum ada itu yang repot. Tapi kan dibilang ada yang ekstrim, ada yang nggak ekstrim. Kalau yang nggak ekstrim, asik-asik aja. Nah kalau yang suaminya itu Wah itu. nafkahi dong, nafkahi ini lahir. Nafkahi Jadi, nah biasanya gitu. kalau yang itu tuh yang ekstrim, biasanya dengan tujuan kekayaan nih sang wanita. Jadi cinta bersyarat, niatnya aja udah salah, merendahkan diri kita dari bangsa jin. Kita diciptakan derajatnya manusia lebih tinggi, begitu. Dan itu yang dibilang ekstrim. Enggak, itu kan kalau yang ekstrim nih. Kalau yang atas dasar cinta doang,
di atas dasar cinta. Ya kan nggak ada keuntungan kan kalau dari atas dasar cinta itu, maksudnya nggak ada Nggak, tetap agak sulit, nggak bisa karena anaknya ini berwujud. Kalau perempuannya manusia, anaknya berwujud. Nah, sifat-sifat ini yang berbahaya dan hampir rata-rata dia berwujud sifatnya. Makanya ketika ada anak nakal, anak lawan orang tua, anak segala macam, ada bahasa orang dulu, lu anak manusia apa anak setan sih? Lu nggak punya nurani. Kalau lu anak manusia, lu ada nurani, ada batasan, ada moral, ada etika. Jadi kayaknya nggak usah dibahas antara lebih spesifik deh, ini nggak ada habisnya. Antara misalnya lakinya jin, ininya manusia. Tanpa sengaja suami istri ini tanpa doa, tanpa dekat dengan agama, melakukan hubungan suami istri, bisa tanpa sepengetahuan itu makhluk lain ikut campur. Terus nggak lama perempuannya hamil, berarti kan bisa juga bukan hasilnya dari suaminya, juga ada makhluk lain. Mungkin, saya bilang nih mungkin anaknya tuh jadi gimana-gimana, percampuran antara dua sifat. Makanya agama tuh udah perlu banget, makanya ada doanya menjadi anak yang soleh dan soleha. Ya agak luas lah penjabarannya. Katanya ada yang bilang juga faktor keturunan, gen, segala macem. Tapi karena ini bahasannya itu, saya nggak bahas itu, ya bahas bisa jadi ada campur tangan makhluk lain. Makanya sering bercanda nih sama temen, itu anak lu bukan? Anak gua dong. Yakin? Iyalah anak gua gitu kan. Lalu berdoa kagak, ntar ada yang ikut-ikut lagi. Nah, kan bisa aja. Nah, diikut-ikut itu aja sifat anak udah nggak terkendali. Ya terlepas lah gitu, terlepas dari kenyataan yang ada. Itu mah kemungkinan lah, itu pendapat aja. itu berarti pendapatannya. Ya pendapat pribadi. Nggak bisa dibedain, kirain kayak gitu bisa dilihat gitu. Oh bisa, tapi itu nggak usah digede-gedein. Kita lihat dia anak, bisa tahu karakter bapak dan ibunya. Kalau di dua itu nggak ada, wow, udah gitu aja. Bisa, cuman kan ya nggak semua orang kali, gitu aja. Bisa, ya bahasa gitu pokoknya bisa lah. Cuman ya nggak tahu lah, nggak usah bahas ke situ lah. Jadi kita menghakimi, membaca, menjustifikasi orang kan nggak bagus juga. Tapi karena pertanyaannya bisa apa enggak, ya bisa. Yang jelas perbedaannya sangat jauh lah. Karena dari umur, pokoknya nggak semua juga orang bisa menjalani hubungan lintas makhluk, hubungan khusus ya, dalam bentuk atau ranah atau bingkai pernikahan. Tapi kalau berinteraksi boleh. Berinteraksi boleh. Ketika seseorang nih ilmunya mumpuni dalam ilmu agama, ada makhluk bangsa jin yang coba berdialog, mempertanyakan sesuatu perihal agama, perihal kehidupan. Dan itu kan interaksi juga. Boleh berinteraksi. Ya tapi baiknya kita berinteraksi dengan yang sedimensi lah antar manusia. Kalau di lintas itu nggak disarankan, kecuali buat orang-orang tertentu. Jadi begini, dengan kodratnya manusia diciptakan itu berpasang-pasangan dari bangsanya sendiri, mau lelaki atau perempuan. Jika segala sesuatu hubungan lintas dimensi, lintas makhluk dipaksakan, itu sangat berbahaya. Dipaksakan. Karena sering terjadi ada orang yang menurut pribadi dia normal, kehidupan dia tuh sehari-hari normal, tapi orang lain melihat dia, menganggap dia nggak normal. Kalau nggak normal bisa dibilang stres atau apalah. Nah, itu mungkin salah satu hubungan yang dipaksakan. Jadi ya kayak orang nggak jelas gitulah. Jadi apapun ya kita nikmati di dunia nyata lah, kebahagiaan atau segala macam. Apalagi tentang kekayaan materi, sampai mengorbankan derajat kita di depan makhluk. Kita melakukan hubungan yang ekstrim dengan perjanjian, dengan apa segala macam. Kalau itu terjadi sangat rugi, kita sangat rugi. Jadi untuk kekayaan materi bisa diawali dengan kekayaan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.